Dulu kita kalau bikin SMA nih, bikin teh manis, Manyong bener, ya Bu ya. Anda dijawab Bu. Itu dulu kita kalau gawe teh manis itu buset. Manusia minta ampun. Tapi kenapa nggak ada penyakit gula? Habis minum teh manis langsung manggul pacul. Mengsawa. Nah, di kita minum teh manis, uru. Kok pakai warak, nongol. Ya sebenarnya ibu pikir kata dokter ibu, 75% penyakit itu ditimbulkan dari pikiran. Mulanya di dalam agama disunahkan hijama itu apa? Dibuang darah kotor, itu disunahkan. Kenapa? Karena setan itu akan bersarang di tubuh manusia yang mempunyai darah kotor. Karena yadkhulu syaitanu ala lisani majrur dami, karena setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur nadi. Di mana ada darah kotor, di situ dia bersarang. Oh, di sini nyaman nih, mangga itu temennya. Yang satu jadinya gelowok, kata gelowok nyaman di sini yuk, sini yuk. Ambil temennya. Kumpul bersarang di sini. Mulai di dalam Islam disunahkan untuk dihijamah dibuang darah kotor. Kenapa harus dibuang darah kotor? Karena dari setan yang bersarang di darah kotor akan melari ke pikiran manusia akan timbulnya negatif. Kenapa di dalam Islam ada peci? Ini udah sembarangan ini. Blok sini nih, Bukano. Supaya pikiran kotor negatif tidak keluar dari diri manusia diikutin oleh peci. Dan kalau orang udah pakai peci, nggak mungkin ada ABG pakai celana pendek digodain. Izin. Udah pakai sorban, pakai peci. Udah pakai topi. Oh, itu mulanya itu mencari pembelajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipinta oleh Kanjeng Rasul adalah bukan banyak, tapi berkah. Umur nggak perlu harus panjang, tapi penuh dengan berkah. Kita kan minta ya Allah, mudah-mudahan umur saya panjang, banyak. Kan gitu ya Bu, ibu mintanya doa sama Allah gimana? Ya Allah, panjangkan umur saya banyak duit itu pasti, karena kebahagiaan orang sekarang akhirat patokannya duit orang dengan duitmu. Apalagi zaman sekarang yang nge-grab yang dapat 5 aja udah canggih. Ya Allah, zaman sekarang harus sabar Bapak. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Ya, Gusti apapun pemimpinnya itu keputusan dari Gusti. Allah nggak bisa harus ini nggak bisa. Itu semua kita memahami apa itu murid, apa itu kehidupan, apa itu takdir. Bu, ibu lahir pasti pengen senang ya Bu. Gak ada orang pengen saya ngontrak selamanya. Saya pengen punya apartemen, saya pengen punya rumah mewah, pengen mobil mewah. Tentu semua harapan orang kayak gitu. Kenapa saya sampaikan setiap bayi kok lahirnya nangis? Ada nggak Bu, bayi lahirnya langsung tertawa? Bukan bayinya meninggal. Bayi apa? Imam Syafi'i dikandung oleh mamahnya 4 tahun. Ada di sini ibu-ibu yang kandung 4 tahun. Mendem.
Mulai bapaknya 4 tahun. Sampai bayi itu ditepuk oleh mamanya Imam Syafi'i. Bayi, kamu lama-lama banget di dalam. Ngapain? Apa yang Allah ilhamkan yang terdengar oleh mama Imam Syafi'i? Mama, sabar, saya lagi menghafal Al-Quran. Mulanya Imam Syafi'i dikandung 4 tahun, 7 tahun udah hafal Al-Quran. Ini ada lagi baca ajaib. Lama dikandung ngomong minta buah. Kenapa setiap bayi lahir nangis? Karena nangisnya itu akan merasakan pahit manisnya kehidupan. Ya anak-anak insya Allah, alhamdulillah adik-adik semuanya, mudah-mudahan adik semuanya dijadikan ulama. Bahkan orang jadi kiai semua, kasihan. Selamat kawan. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi jenderal. Benar nggak? 23 kanjeng 23 tahun berjuang, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Mekah Madinah, ditopang oleh Abu Bakar Siddiq, orang kaya. Ini tumpung ini nggak cukup pakai Fatihah. Ayo baca Fatihah 7 kali, turun tumpeng dari langit. Nggak ada, sampai yang nggak bakal turun. Ayo kita, mudah-mudahan ini Rodotul Jannah jadi musola yang megah. Kita baca Fatihah 41.000. Mendung. Tetap agama ini perlu adalah orang-orang peninggal. Seperti kanjeng Rasul berjuang oleh Abu Bakar Siddiq. Ini maulid Nabi ini tidak akan terselenggara meriah ini kalau tidak ada bin. Ini emang nggak dibeli pakai apa ini? Coba Ustaz Ahmad teriak-teriaknya pakai kayak gini. Orang ada suaranya. Ini semua dibeli pakai kayak gini, mulanya agama, din sama dunia. Beda dikit. Dinun sama dunia. Agama akan menjadi maju kalau ditopang oleh orang-orang yang punya duit, disalurkan untuk agama Gusti. Ayo, lingkungan kita disampaikan. Bu, Pak, saya sampaikan ini supaya semangat ibu itu ya, ada ngantuk ya, ada ngantuk. Manis nakal dia ta'ala ilman. Berkelah hukum ayat 2, orang yang keluar dari rumah untuk ayat sepet. Biasa kalau pengajian mah kayak gitu. Saya kalau pengajian gue temen di rumah pada mengundi yang selawatan berganti berapa kali selawat. Emang lagi orang yang pada bermain. Coba yang kemarin Burno itu udah di Depok. Mulanya ulama yang pintar diadakan maulid Nabi, diadakan Isromi untuk menggait jamaah. Coba pengajian jamaah sama pengajian Isromi sama maulid Nabi beda nggak yang hadir? Tanya sama Bapak Muhammad Ibu. Bu, pengajian ibu ada nggak di sini, Bu? Berapa orang? Tanya berapa orang kan? Ada 40? 100? Ini namanya Rodotul Mansur. Jangan gegabah. Allah maj'al kutulahu rodotan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan almarhum pendiri musola ini makomnya dijadikan taman-taman surga. Mulanya penting dua anak sing soleh, gak usah harus jadi kiai, gak usah. Gak bakal kan bukan menjadi anak yang benar.
Lupa usaha zaman sekarang kangelan, lebih bener kangelan. Orangnya karena nggak ada anak mau bilang anaknya kiai belum. Urusan hidayah, urusan dosa. Ada kan orang suka ngomongin Pak, Presiden Jokowi orang bisa mimpin Indonesia jangan, nggak boleh gitu. 38 provinsi itu orangnya hampir 280 juta jiwa. Jangankan satu negara ini, Nabi Adam mimpin anaknya aja nggak bisa. Sampai nangis 300 tahun nangis, 200 tahun tidak pernah memandang langit kepada Allah malu. Tuh, jadi jangan suka nyalahin orang kok. Gagal Pak Jokowi, orangnya dipakai. Jangan Pak, jangan. Siapapun presidennya itu pilihan Gusti. Kita minta sama Allah seperti kita nih. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh, itu harapan manusia. Yang penting tugas orang tua, ayo nak, kamu harus pesantren, nah kamu harus ngaji, nah kamu harus pintar agama. Itu keinginan manusia. Ayo, mumpung bapak masih bisa nyari duit, kamu harus bisa ngaji. Jangan kayak bapak. Bapak, anu bengkok nanti. Ini ada ceritanya Bos. Ada orang tua yang nggak bisa ngaji, yang pesantrenin anaknya. Ya anaknya juga di pesantren nggak pernah ngaji. Pulang sholat dengerin oleh bapak sama emaknya. Ayo nak, bapak pengen dengar kamu jawab. Ini sebabnya. Aku bilang ini syaitan rajim. Soalnya. Kenapa menjadi tumpuan anak soli? Salah satu amalan yang tidak akan terputus masuk ke alam barzah ada mewarisi anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya Rabbi firli wa limanidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Punya anak rumahnya mewah, orang tua di alam barzah nangis berkah. Anak punya mobil 5, orang tua di alam barzah nggak mungkin bisa nikmatin. Tapi kalau punya anak yang baik, ini kita pakai kacamata. Semua manusia itu pakai kacamata. Kenapa ibu lewat budi dharma ibu tenang-tenang saja? Bahkan di sini nih, di garis apa namanya? Kalibata itu pada pakaran di atas kuburan. Kenapa? Maka sabna angka jiwa kata basar kalau hadir bahwa manusia itu dikasih kacamata oleh Allah. Kapan dibuka kacamata? Menjelang sakaratul. Kalau itu kacamatanya dibuka, lo bakal bisa makan. Di alam situ kuburan penggilingan pada teriak-teriak, di kemiri pada teriak-teriak, di layur pada teriak-teriak. Mereka meronta-meronta. Maka itu kopi akan polisi berkopi. Mereka meronta-meronta. Ada yang disorkel matanya, ada yang ditusuk, ada yang dipanggang. Kok sekejam begitu? Bukan. Mereka merasakan apa yang mereka perbuat di alam dunia. Ini salah satu motor kita ini Pak. Ibu kalau pulang ke Surabaya mau bawa duit 10.000, berani nggak Bu? Nekat itu Pak Ustadz. Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka harus semakin banyak perbekalan yang kita bawa.
Ibu jalan-jalan bawa anak 5 ke Ragunan, bawa duit 50.000, berani nggak Bu? Anak minta ono, minta ini, yang ini minta es krim, bingung, ya kan? Baru ke Ragunan, apalagi perjalanan dari alam barzah. Dalam barzah nih, orang dicabut nyawa itu masuk ke barzah, belum ke kubur. Nanti 40 hari baru memasuki alam kubur. Sudah alam kubur, alam ba'as, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, karena semuanya ada 10 alam. Ya Allah, doakan ibu-ibu kita, orang-orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan lagi tadi Ibu, supaya Ibu semangat. Manin taqala liyata'allama ilman kufila qabla tua. Bapak Ibu yang datang ke musola ini dengan walaupun sakit kakinya, serepet mulanya. Bu, kalau taraweh seneng imam yang cepet apa yang lambat? Oh, kalau Pak Ustadz Ahmad mas bulan full saya jadi imam cepet. Karena saya tahu di belakang saya banyak anak-anak muda umur 80 tahun. Kalau baca Fatihahnya lambat, baca suratnya lambat, gemeter. Serepete kerasa asap urat umat. Jadi bukan mikirin khusyuk, imamnya lama-lama ditendang juga. Imam yang